Sebenarnya, mereka para sopir truklah yang paling dirugikan dengan adanya truk odol. Tapi kenapa mereka malah menolak aturan zero odol? Mari kita bahas. Penolakan sebagian sopir truk terhadap kebijakan odol atau over dimension overload sebenarnya bukan karena mereka ingin melanggar aturan, tapi karena mereka merasa kebijakan ini tidak adil dan memberatkan mereka secara langsung. Ini dampaknya jika aturan zero odol diberlakukan. Yang pertama, pendapatan sopir jadi menurun. Sopir truk ini biasanya dibayar per muatan atau per perjalanan. Jika truk harus mengikuti aturan dimensi dan beban, muatannya berkurang, otomatis penghasilan mereka ikut turun. Dalam beberapa kasus, sopir justru diminta tanggung jawab atas kekurangan muatan atau rugi biaya operasional. Sopir hanya pekerja, bukan pemilik truk. Mereka cuma menjalankan perintah dari pemilik truk atau perusahaan. Tapi saat ditilang atau dilarang jalan karena odol, justru sopir yang langsung berhadapan dengan hukum. Mereka merasa jadi kambing hitam atas kebijakan perusahaan dan pemilik barang. Kendati demikian, muatan yang melebihi kapasitas pun sangat membahayakan di perjalanan. Artinya mereka berada dalam tekanan. Kalau ikuti aturan pemerintah, mereka dimarahi atasan. Kalau langgar aturan, mereka bisa ditilang atau dilarang jalan. Pilihan yang serba salah sebagai supir bank. Nah, di balik kerugian supir truk, sekarang hal yang menguntungkan bagi pemilik kendaraan dan pemilik barang adalah biaya logistik lebih murah. Bayangkan, yang seharusnya dimuat oleh 2 truk, mereka jadikan di 1 truk. Hemat bahan bakar, biaya tol, biaya perawatan truk, biaya gaji supir, biaya sewa truk lebih murah. Pokoknya sangat menguntungkanlah bagi perusahaan. Nah, di balik itu semua, walaupun sudah dilarang pemerintah sejak lama, tetapi sampai hari ini masih banyak tuh truk odol di jalanan. Lalu bagaimana peran pemerintah? Truk odol ini bisa lolos lewat jembatan timbang di Indonesia karena beberapa celah dan praktik di lapangan. Penyebab utamanya, yaitu sopir atau pemilik truk memberi uang sogokan kepada petugas jembatan timbang agar diizinkan lewat tanpa ditilang. Ini merupakan praktik ilegal, tapi masih sering terjadi karena lemahnya pengawasan internal. Banyak juga jembatan timbang di berbagai daerah tidak beroperasi secara permanen atau hanya aktif pada jam-jam tertentu. Truk odol sengaja lewat saat dini hari atau malam ketika petugas tidak berjaga. Banyak sopir yang menghindari jembatan timbang dengan menggunakan jalan alternatif, seperti jalan desa, perkebunan, atau jalur tidak resmi. Banyak rute telah dikenal di kalangan sopir sebagai rute aman dari penindakan. Beberapa truk odol dimodifikasi agar terlihat normal secara dimensi di luar, tapi sebenarnya memuat beban berlebih. Misalnya sasis diperkuat, penutup bak truk diturunkan, ban ganda ditambah untuk menyamarkan kelebihan beban, penambahan panjang bak truk. Kesimpulannya, walaupun sudah lama dilarang oleh pemerintah, truk odol ini masih bisa beroperasi hingga hari ini. Semua akibat dari lemahnya sistem penindakan dan praktik korupsi. Tanpa reformasi menyeluruh dan pengawasan ketat berbasis teknologi, celah ini akan terus dimanfaatkan.